untuk persiapan animasi angkat beban ya. Nah, sekarang kita akan pergi lebih detail tentang bagaimana menganalisa referensi dan menerapkannya pada blocking. Saya akan masukkan ininya dulu, readnya seperti biasa ya. Nah. Okay. Yep. Mungkin saya karena nggak sempat bikin video referensi, saya akan cari aja di YouTube. Tapi nanti teman-teman untuk bikin tugasnya pakai referensi sendiri, jadi rekam diri sendiri. Nah. Kayaknya kurang berat, saya akan cari yang coba ini. Pas. Wah, nih, ini dah. Berapa sekarang? 13, 12. Oke. Nah, setelah dapat footage, setelah teman-teman rekam, kayaknya perlu diedit dulu ya durasinya. Maksudnya part-part yang nggak perlu dihilangkan saja. Ini saya akan saya akan potong di part yang saya butuhkan saja. Nah, ada. Nah, mungkin sampai sini. Lalu permulaannya adalah mungkin di sini. Baik. Nah, ini pemotongan dan ekspor videonya bisa pakai apa aja. Yang penting bisa buat motong, terus ekspornya sepertinya yang friendly buat YouTube, yang friendly buat Blender adalah MP4 ya. Kita coba ke MP4. Sesuaikan aja sama settingan FPS teman-teman. Ini sepertinya ini berapa FPS ya?
salah settingannya 24 ya defaultnya tuh. Nah ini kita samakan saja. Frame rate 24. Nah, save. Nah, kita udah dapat format yang kita perlu dan durasi yang dibutuhkan saja. Agak ngebelut tapi nggak apa-apa, yang penting jelas ininya ya, gestur-gesturnya. Okay. Dan lalu masukkan ke Blender, dan kita masuk ke object mode dulu, terus add empty and image. Sorry. Jadi lalu masukkan ke sini, ini cari di tempatnya. Terus ada zoom. Ya. Ini pas-pasin aja, ini cuma buat panduan. Okay. Lalu, nah kita udah dapat ya. Oh, durasinya, total frame-nya adalah 169. Ada. Okay. Coba genepin aja ya. Oke dah. Terus kita batasin ininya 1.7 seperti reference. Nah, dah. Ini setupnya udah selesai. Lalu habis itu kita masuk ke sini. Kita cari angle-nya, kita miripkan dengan ini buat ngatur angle yang gampang. Ini centang dulu. Jadi kita bisa ngatur kameranya dari sini. Giniin aja. Nah, kita cari angle yang mirip dengan referensi. Gitu. Kira-kira segini. Maksudnya jangan terlalu seperti ini. Nanti secara dimensi kurang bagus kelihatannya secara visual. Nah, kita maunya yang angle agak 3/4 seperti ini. Nanti cari siluetnya lebih gampang. Nah, terus saya mau lihat semua anggota tubuh terekam di sini. Maksudnya nggak ada yang kepotong begini. Okay. Nah, setelah selesai atur angle, kita akan matikan ininya. Nah, okay. Itu setting kamera. Nah, sepertinya rig ini tuh punya bawaan action sendiri dari drop shape-nya. Kita perlu bersihkan. Ini
Ctrl A, terus kita masuk ke ini dot sheet, terus di sini kita masuk ke action editor. Nah ini sepertinya yang bikin dia nggak bisa diapa-apain tuh karena dia sudah punya bawaan ini, bawaan pose ini dari sananya. Kita perlu bikin baru new action stars. Nah, lalu kita beresin ini, kita delete. Nah, kita bisa rename ini misalkan ya gitu. Ya. Sekarang kita bisa mulai animate. Nah, yang perlu dicentang lagi satu lagi itu ini, play every frame ini diganti ke play frame dropping. Nah ini nanti ketika kita sudah punya keyframe lalu kita play seperti ini, nanti dia akan ngeplay secara real time, dia nggak lebih lambat. Kalau kita pakai settingan yang ini, yang defaultnya play every frame ini, nanti kalau kita udah punya keyframe dia akan ngeplaynya lebih lambat gitu. Nah, kalau kita pencet ini ya gitu, kita maunya settingannya ini ini ke frame dropping. Nah itu, lalu ini buat pengetahuan aja, nanti misalkan udah masuk ke animasi acting yang ada audionya, nah, ini harus dicentang juga. Tapi sekarang karena nggak ada audio, nggak ada dialog, ini boleh dicentangnya matiin aja. Oke. Sekarang masuk ke animate-nya. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu, itu dalam menganalisa referensi dan mengaplikasikannya dalam blocking, itu nggak perlu setiap pose frame by frame kita buat, nanti capek sendiri. Nah kita perlu cari key-pose-nya saja, key-pose dari karakter yang kita referensikan ini, key-pose video referensi. Itu diantaranya pose awal. Nah ini pose awal pasti perlu kita bikin. Lalu ada pose di mana tuh, oke, berubah arah. COG itu ini maksudnya daerah pinggang ini ya, karena kan yang menggerakkan tubuh itu sebenarnya parentnya itu dari sini, inisiator geraknya itu manusia itu dari sini, dari area ini. Kalau di rig berarti di sininya, di sini. Jadi kalau kita amati video referensi, jika dia COG-nya berubah arah seperti ini, sebelum dia berubah arah kita perlu bikin posenya. Ini kan bergerak dari sisi sini ke sisi kiri dan kanan dan atas ya. Maksudnya yang tadinya dari sini terus ke sini. Nah itu kan berubah arah namanya. Kita cek lagi sampai dia mau berubah arah lagi. Nah, ini kan naik terus di satu saat dia mulai turun. Nah, itu adalah titik perubahan arah dari COG. Nah, titik perubahan arah dari COG itu berarti di frame 10 ini, di mana COG berubah arah, nah itu perlu kita bikin posenya. Nanti kita terapkan ya itu. Oke. Pose di mana COG berubah arah. Lalu ada lagi
pose contact atau last contact. Ini istilah saya sendiri ya. Ini maksudnya pose di mana salah satu anggota tubuh bersentuhan dengan sesuatu pertama kali, atau terakhir kali sentuhan dengan sesuatu. Maksudnya apa? Pose di mana salah satu anggota tubuh pertama kali atau terakhir kali bersentuhan dengan sesuatu. Misalkan ini ya, perhatikan kaki. Ini kaki kirinya ya. Kaki kiri, lihat. Kaki kiri kan dia selama ini bersentuhan dengan tanah, dengan ground. Lalu terakhir kali dia bersentuhan dengan tanah sebelum dia diangkat, berarti sekitar sini, sebelum dia melepaskan kontaknya dengan tanah. Di sini dia perlu dibikin posenya. Itu maksudnya poin ini. Terakhir kali bersentuhan dengan sesuatu, atau salah satu anggota tubuh pertama kali bersentuhan dengan sesuatu. Misalkan ini di sini kaki kiri kita lihat pertama kali bersentuhan lagi dengan ground. Itu berarti adalah pose kontak. Itu perlu kita bikin posenya. Jadi poin-poin dari video referensi secara keseluruhan yang perlu kita bikin posenya itu bukan semua frame, bukan frame by frame kita bikin semuanya semirip mungkin, bukan kayak gitu. Jadi pose awal, terus pose di mana COG berubah arah. COG itu maksudnya ini. Ketika dia berubah arah, kita perlu bikin posenya sebelum dia mulai perubahan arah itu. Pokoknya ya gitu. Terus pose di mana salah satu anggota tubuh bersentuhan pertama kali bersentuhan atau terakhir kali bersentuhan dengan sesuatu. Kayak contohnya ini tadi kaki ya. Kaki terakhir kali bersentuhan dengan ground itu sekitar frame 5 sini. Berarti nanti frame 5 kita perlu bikin posenya. Lalu pertama kali bersentuhan lagi dengan ground sekitar frame 10. Nanti frame 10 kita perlu bikin posenya juga. Gitu. Jadi nggak semua frame, nggak semua frame 1, frame 2, frame 3 gitu. Nggak, kita cuma perlu nangkap key-pose-nya aja dari video referensi itu. Lalu key-pose yang lain yang perlu kita bikin adalah pose sebelum berhenti. Berhenti. Atau pertama kali memulai gerakan baru. Ini disebutnya pose hold. Misalkan apa? Pose kan manusia tuh nggak bergerak terus menerus ya. Jadi ada di mana dia nge-hold pose agak lama. Nah tuh, dari pose 3-4 sini sekitar 44, ini kan dia relatif diam sebelum akhirnya dia di frame 46 mulai gerakan lagi. Nah itu berarti di frame dimana dia mulai diam itu berarti sekitar ini 39. Itu kita bikin posenya, lalu kita bikin pose lagi sekitar 45 ketika dia udah mau mulai gerakan lagi. Itu namanya pose hold. Itu kita perlu bikin juga. Lalu udah, ini poin-poin yang kita perlu bikin.
Lalu dalam bikin posenya, ini kipos-kipos yang kita perlu cari dan kita perlu bikin, kita perlu ekstrak dari video referensi. Nah, sekarang dalam pembuatan posenya, itu yang perlu kita perhatikan itu tentu saja balance-nya ya. Posisi COG. COG. Maksudnya ketinggiannya dari tanah itu setinggi apa? Lalu seberapa mundur atau seberapa maju dari kaki. Seberapa gitu-gitu. Misalkan ini, nanti kita perlu cari, COG-nya setinggi ini, terus dia berada di relatif belakang kaki, gitu. Terus jaraknya nanti kita perlu perhatikan itu. Nah, terus setelah itu perhatikan posisi kaki. Oke, ini maksudnya ada seberapa lebar jarak antara dua kaki, lalu seberapa jauh dari COG. Nah, ini kita perlu perhatikan nanti. Misalkan ini, dia jaraknya segini, terus kalau kita ketarik garis, COG-nya di sini, berarti kakinya di situ. Maksudnya posisi dia terhadap COG kita perlu perhatikan nanti sebelum mulai bikin pos. Lalu habis itu kita perhatikan rotasi tunggu. Upper body itu maksudnya dari sini ke sini, ya. Upper body, kurvanya kemana, ke depan atau ke belakang. Terus kalau nunduk berarti nunduknya seberapa, itu kita perhatikan. Lalu ya termasuk dada ya. Seperti ini dari lalu tangan, terus itu baru kepala depan. Nah nih, jadi ini adalah kipos-kipos yang kita perlu bikin. Jadi nggak perlu setiap frame-nya kita buat semua, dan semua perlu bikin pose-pose ini. Lalu dalam pembuatan setiap posenya, ini prinsip-prinsip yang kita perlu perhatikan. Oke, kita mulai. Nah, kipos-kiposnya, nih pose awal ya. Berarti kita perlu bikin pose awal. Nah, sebelum bikin setiap kiposnya, ini hal penting lainnya. Sebelum buat setiap kipos, select semua controller,
lalu set key, baru mulai bikin post. Nah, kita coba terapkan di sini. Ya. Oh ya, saya lupa siapkan groundnya. Bikin dulu. Add mesh plane. Ya. Lalu tempat naruhnya, kita juga perlu buat sederhana saja. Caranya kita samakan dengan referensi. Ini buat tadi tuh ada kecil-kecil buat fotonya Mbak Noah. Nah ini mungkin pas dikasih tapi jadi jarak dan ketinggiannya kita coba miripkan dengan referensi. Ketinggiannya kayaknya saya udah ada, kita coba samakan ya. Oke, kira-kira segini, lalu kita siapkan bebannya. Bebannya berupa bola. Siapkan aja dulu. Terus besarnya kita sesuaikan dengan referensi ya. Sekitar tingginya hampir selutut, jadi kita samakan aja. Mana ya satu sisi enggak lu emang kalau sampai itu enggak dilakukan. Yang penting kalau di tempat gua masak kaki itu berapa kali? Ini. Ada gua pengen nyoba ini. Ada kalau ada di gede mah mahal 15.000 atau aja gua lagi jadi mau bibir, gua tuh pakai pengen yang betul biar ininya kan udah apa segini ya. Posisikan sama dengan yang di referensi sekitar segitu, lalu kita mulai bikin pose pertamanya ya. Selalu ingat sebelum bikin pose, setiap key pose-nya kita select semua controller, set key, baru bikin pose-nya. Ini nyalakan, jangan lupa alt key. Nyalakan dulu. Ini. Oh ya, satu hal lagi, kita perlu, karena dia mau pegang sesuatu, kita akan kenalan sama sistem yang namanya IK. Jadi di scriptingnya enggak ada. Tunggu. Oke. Sudah, ini saya save dulu. Iya, itu jasa juga masangin. Jual rapi. Mana belum ada kelihatan? Yang satu masih belum ada kelihatan satunya. Ini mau kelihatan banget ya daripada yang lain. Iya, lebih gelap ya.
ada oleh siapa gitu script yang biasa di sini. Coba yang baru aja, masukin ke right. Yang baru nggak ada. Sekarang cawapres ya kan, kemarin presiden kan? Ini presiden lagi. Ini saya ngeliatannya pulang. Oh alah. Emang pemilihan kapan? Februari 24. 5. Iya Pak. Iya 2024 Februari. Kesini sih ada. Sorry ya, kurang ngeliat tadi. Scroll. Punch. Action. Scroll. Bukan. Let's go. Script sini. Oh, memang nggak ada mungkin. Nggak apa-apa. Kita pakai yang ada aja. Lupa. Right. Action. Nggak apa-apa. Sini kita mulai bikin pose pertama. Oh ya, kita lihat dulu. Nah. Select semua kontrolnya, Ctrl A atau A ya. Karena saya pakai shortcut yang beda. Mungkin teman-teman cuma perlu pencet A, kalau saya pakai shortcutnya beda. Yang penting pencet select semua controller, lalu set key, baru mulai bikin posenya. Pose pertama. Kita perhatikan posisi COG. COG-nya setinggi apa? Ini kalau kita perhatikan dia COG-nya agak pendek ya, karena lututnya agak nekuk. Nah, itu kita
terapkan juga sini. Itu. Lalu prinsipnya apa lagi tadi? Ini pembuatan pose. Perhatikan posisi COG. Lalu perhatikan posisi kaki, seberapa lebar dia, jarak antara dua kaki, seberapa jauh dari COG. Nah ini kakinya selebar itu, kita coba terapkan di sini. Ini dan sepertinya mereka berdua masih agak jauh jaraknya dari benda. Geser. Nah, kalau mau menggeser lebih dari satu seperti ini, biar ininya sama, aksisnya sama, kita pakai global dulu. Nah, sebentar kita jauhkan sedikit. Itu, nah, terus bisa balik lagi ke lokal. Ini. Setelah itu jarak dua kaki sudah, posisi COG sudah. Nah. Lalu kita cari ini apa tadi? Rotasi pinggul. Nah, rotasi pinggul itu prinsipnya gini, kalau dia makin ke sini, makin ke depan, maka rotasi pinggulnya makin ke sini. Nah, semakin dia makin ke belakang, rotasi pinggulnya makin ke sana. Itu. Lalu semakin dia ke sini, gini, maka rotasi pinggulnya makin ke sini. Ini ke sini. Semakin dia ke sini, rotasi pinggulnya semakin ke sini. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, kita cari. Nah, karena dia agak ke belakang dari kaki ya, dari dua kaki, maka kita bikinnya begini. Tuh. Lalu kita cek rotasi dada, rotasi upper body maksudnya. Rotasi upper body, kalau kita perhatikan dia itu agak menjorok ke depan begini. Ini ya. Lalu kurva dadanya enggak seperti ini. Nah. Sini. Lalu arah kepala itu ke arah bendanya yang mau diangkat, kita coba tiru. Nah, gitu. Lalu setelah itu baru pose pundak dan tangan. Pundaknya ini angkat dikit. Nah, teman-teman biasanya yang saya perhatikan kalau bikin pose tangan langsung dari sini. Nah, sebenarnya setiap bikin pose tangan tuh dimulai dari pundak dulu. Dia setinggi apa dulu. Yang baru tangannya kita posekan. Nah, kita tirukan sesuai referensi. Oke, mungkin ini agak perlu geser dikit. Tunggu. Oke, seperti ini. Ini dari awal sudah mulai mikir detail ya. Oh, ini jarinya seperti apa. Terus
rotasi pinggulnya kemana, rotasi dada, rotasi pinggul kemana. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan selain ini ya, ini ada hal lagi setiap bikin pose, terus pastikan semua anggota tubuh ada perubahan walaupun kecil-kecil. Nah nih, misalkan kita bikin pose baru. Nah ini mungkin secara kelihatannya dari referensi pundaknya nggak begitu bergerak. Nah itu tetap kita mesti kasih gerakan maupun kecil. Kecuali anggota tubuh yang lagi tertanam, lagi berkontak dengan sesuatu, mungkin tidak perlu. Tapi selain itu, setiap bikin pose kita perlu bikin semuanya ada perubahan pose. Walaupun kecil-kecil, itu yang bikin karakternya berasa ada kehidupannya gitu. Next, finger. Okay. Nah, ini kira-kira satu pose. Ini pose pertama, ini baru satu pose. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ini. Posisi COG ketinggiannya seberapa, posisinya seberapa jauh dari dua kaki, terus posisi kaki seberapa lebar jarak antara dua kaki, seberapa jauh dari COG, itu kita benar-benar perhatikan, kita pastikan mirip dengan referensi gitu. Nah, setelah pose awal kita mau bikin pose apa lagi? Pose di mana COG berubah arah. Nah, ini kita perhatikan referensinya. Nah, pokoknya kita nge-scrub referensinya sedikit demi sedikit. Setiap kita nemu ada poin-poin ini, kita akan bikin posenya. Terus kita, nah di sini di frame 5 kita menemukan salah satu poin di sini, yaitu pose di mana salah satu anggota tubuh pertama kali atau terakhir kali bersentuhan dengan sesuatu. Nah ini maksudnya kalau kita perhatikan kaki ini, dia terakhir kali bersentuhan dengan ground sebelum diangkat. Nah itu. Nah, di sini berarti kita perlu bikin posenya di frame 5. Nah, oke di sini ya. Frame 5 kita berarti perlu bikin posenya. Select semua kontrolnya, Ctrl A, lalu set key, baru mulai bikin pose. Pas bikin posenya, kita mulai dari posisi COG-nya dulu. Posisi COG-nya dia dari posisi sebelumnya dia ke arah mana? Kita, dia ke arah kaki yang satunya ke sini. Nah, ini lalu agak atas begini, agak ke depan kalau nggak salah. Nah, gini. Lalu posisi kaki masih tetap, cuma yang satu agak jinjit. Nah, gini. Oke. Ya, gitu. Nah, ini. Tadi yang perlu diperhatikan setiap pembuatan pose-nya. COG, posisi kaki, lalu posisi rotasi pinggul. Nah, rotasi pinggul mungkin kalau kita lihat dari reference ini kurang kelihatan ya. Cuma karena kita udah belajar body mekanik, kita harus tahu kalau ketika COG bergerak ke arah situ, berarti pinggul perlu ke arah mana rotasinya. Nah, itu tadi saya udah jelasin, ketika pinggulnya bergerak ke arah sini, berarti pinggul sebelah sini lebih tinggi.
Itu yang perlu diperhatikan. Begitu juga sebaliknya, misalkan dia bergeraknya ke arah sana, berarti ini yang lebih tinggi. Pokoknya yang lebih didekati sama COG, sisi kaki yang lebih dekat sama COG itu yang COG-nya lebih tinggi. Gitu. Terus ketika dia ke depan, COG-nya misalkan begini, COG-nya cenderung ke belakang. Ketika dia ke belakang sini, COG-nya cenderung pinggulnya cenderung ke depan. Itu prinsip-prinsipnya. Ini harus diingat karena akan selalu kepake selama jadi animator gitu. Nah, sekarang rotasi dada. Rotasi dada ini dari frame 0 ke frame 5 nih. Kalau kita perhatikan sepertinya nggak berotasi banyak ya. Tapi balik lagi ya, karena kita animator, kita mesti tahu prinsip body mekanik. Ketika COG bergerak ke situ dan pinggul berotasi ke situ, berarti dada mesti geraknya ke sini gitu. Jadi dia berlawanan arah dari COG, dari pinggul ya. Kalau kita tarik garis begini, ini kan si pinggul kan rotasinya cenderung ke sana ya, sebelah sini lebih tinggi, sebelah kiri layarnya lebih tinggi. Nah, berarti dada harus bereaksi sebaliknya ke sini. Jadi kalau ketika pinggul sebelah kiri lebih tinggi, maka dada sebelah kiri harus lebih rendah. Dia selalu berkebalikan. Begitu juga misalkan nanti suatu saat misalkan pinggulnya berotasi ke sana, pinggul sebelah kanan lebih tinggi, maka dada sebelah kanan pasti lebih rendah. Dia selalu counterbalance seperti ini. Ini mungkin perlu saya tulis juga sini. Baru berkebalikan. Ini pinggul. Tidak ada. Ini bukan berarti dada kanan. Seperti ini prinsipnya. Misalkan dada pinggul kanan lebih tinggi, maka dada kanan lebih rendah. Itu prinsip body mekanik yang lain. Nah, ini mesti diingat-ingat nih prinsip kayak gini. Terus kalau kita perhatikan lagi nih, secara dari refleksi ini kepala sepertinya nggak terlalu banyak perubahan, tapi seperti yang saya bilang di poin ini, setiap bikin pose pastikan semua anggota tubuh ada perubahan walaupun kecil-kecil. Nah, ini walaupun di video referensi sepertinya nggak ada pergerakan berarti, di sini tetap kita perlu bikin perubahan walaupun dikit sekali.
Ya, segitu. Ya. Itu yang bikin pose-posenya itu terasa hidup. Gitu. Lalu kita perhatikan ini tangan mulai agak turun ya. Nah, kita coba turunkan sesuai reference. Selalu pose tangan itu dimulai dari pose pundak dulu. Nah, itu. Terus turunnya seberapa kita ikutin. Ini selalu diingat-ingat setiap perubahan pose, semua anggota tubuh perlu ada perubahan walaupun kecil-kecil. Walaupun di referensi berasanya nggak begitu ada perubahan, berarti kita perlu tetap bikin perubahan ya, di sini. Nah, itu. Kita lihat dari sini. Dari dua pose saja sudah ada rasa hidup karena kita perhatikan semua prinsip body mekanik sama semua anggota tubuh, walaupun pergerakannya kecil-kecil kita tetap kasih perbedaan pose gitu. Oke, ini baru dua pose, tapi sudah terlihat. Lalu kita cari poin lagi, poin-poin ini. Kita scrubbing video referensinya sambil cari pose-pose yang perlu kita bikin. Kita cari 4 poin ini ada nggak di referensi itu. Nah, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di kaki ada pose di mana kaki menyentuh tanah pertama kali. Nah, di situ di frame 10. Berarti di sini kita perlu bikin posenya karena ada ini. Salah satu anggota tubuh pertama kali menyentuh sesuatu. Bersentuhan dengan sesuatu. Nah, ini, seperti ini. Pose ini perlu kita bikin frame 10 nih. Oke. Kita bikin select semua controller, set key, baru mulai bikin posenya. Oke. Terus bikin ya kaki yang sebelah kiri ya. Nah, ini mulai mendekati ke beban ke sini. Nah, bikin sesuaikan dengan referensi. Nah, lalu kita cari posisi COG-nya, berarti dia harus di tengah-tengah antara sini. Nah, kita perhatikan ya ketinggian seberapa, jaraknya terhadap dua kaki ini di mana dia. Berarti kira-kira segitu jarak kanan kirinya, lalu ketinggiannya sekitar segitu. Oke. Terus seberapa depan atau seberapa belakang dia kita cari juga. Nah, kira-kira segitu. Mungkin. Ya. Nah, lalu apa tadi, rotasi pinggul. Karena dia cenderung di belakang kaki COG-nya. Di belakang kakinya cenderung di depan COG, berarti rotasinya ke arah sana. Oke. Lalu
ini kalau kita perhatikan COG-nya cenderung ke sebelah kiri, sebelah kaki kiri ya. Dia nggak benar-benar di tengah. Ini kalau di tengah berarti rotasi yang ini datar. Ini datar. Rotasi yang birunya datar. Cuma kalau dia cenderung ke arah sini, ke arah kaki kiri, berarti pinggul kiri harus lebih tinggi. Ini prinsip yang tadi ya, selalu diterapkan. Lalu rotasi dada selalu berkebalikan dengan pinggul. Karena tadi pinggul kiri lebih tinggi, maka dada kiri lebih rendah. Nah, ini lalu kita ini rotasinya yang dari samping ini, dia cenderung lebih curve ke sini. Dia udah nggak lagi tegak. Curve ke sini kita ikutin, agak gitu. Terus kepala juga sudah mulai lebih ke bawah. Ini. Terus tangan juga sudah lebih ke bawah lagi. Kita ikuti selalu mulai pose tangan tuh dari pundak. Oke, ini sudah mulai lurus. Ini anggota tubuh yang sepertinya di video referensi nggak terlalu banyak gerak, kita tetap kasih pergerakan walaupun kecil-kecil. Ini yang akan bikin animasi kita berasa lebih hidup karena ada pergerakan minor-minor itu. Nah, lalu tangan sebelah sini selalu mulai dari pundak posenya. Ini terus tangan atas mulai lebih turun, tangan bawah lebih turun, terus rotasi pergelangan tangan cenderung ke arah sini, kita ikutin. Oke. Oke. Itu 3 pose. Sambil kita rasain, misalkan perpindahannya mungkin dari sini ke sini terlalu cepat. Oke, kita kalau rasanya terlalu cepat berarti kalau timingnya sudah benar sesuai referensi, tapi timingnya terasa lebih cepat dari dia, berarti ada yang salah dengan posenya. Mungkin dia terlalu ekstrim. Nah, berarti kita perlu adjust pose ini, mungkin COG-nya nggak terlalu tinggi. Itu mungkin ya. Right. Okay. Nah, ini baru 3 pose. Nanti proses ini semua dilakukan. Tetap cari poin-poin ini, poin-poin pose awal, terus pose di mana COG berbara, pose di mana salah satu anggota tubuh pertama kali atau terakhir kali bersentuhan dengan sesuatu, pose sebelum berhenti atau pertama kali memulai gerakan baru. Berarti setelah berhentinya selesai, dia mau bergerak lagi, nah itu kita bikin posenya juga. Itu. Lalu ini posisi COG, itulah ya, posisi kaki, rotasi yang saya rawan sih sebenarnya, yang saya khawatirkan teman-teman nggak perhatikan dengan serius tuh ini rotasi pinggul yang tadi. Kalau dia lebih dekat ke kaki sini berarti
sebelah sini lebih tinggi. Kalau sebelah sini lebih tinggi pinggulnya, berarti rotasi dada sebelah sini harusnya lebih rendah. Seperti itu. Prinsip-prinsip seperti ini yang teman-teman perlu perhatikan, karena ini sangat subtle tapi sangat penting gitu. Dan itu nggak terlalu terlihat kalau dilihat dari video referensi asli. Itu rotasi pinggul dan dada kan kadang-kadang nggak terlalu terlihat. Nah, itu yang perlu teman-teman seriusin. Prinsip-prinsip yang tadi harus selalu diperhatikan. Ya. Oke, masih ada waktu, kita lanjut pose berikutnya. Kita cari poin-poinnya. Oke, ini ada lagi. Oke, di sini. Ini pose di mana kaki, ya, kalau kita lihat kaki terakhir kali menyentuh tanah sebelum diangkat lagi. Sini. Sekitar 12 ya. Nah, sini. Oke, kita bikin dia jijik banget karena dia mau diangkat. Sini. Oh ya, select semua controller dulu, set key, baru mulai bikin posenya. Lalu kita perhatikan ketinggian COG-nya. Oh, COG sudah lebih turun lagi. Sini, oke. Lebih turun, terus rotasi dia lebih ke sini. Turun lagi. Nah, ini kan kaki yang sebelah sini sudah mulai mau diangkat, berarti COG makin mendekat ke arah sini. Kaki yang nggak diangkat itu. Nah, implikasinya apa? Ketika dia mendekat ke kaki sebelah sini, berarti pinggul sebelah sini harus lebih tinggi lagi. Berarti dada sebelah sini harus lebih rendah lagi. Ini selalu diperhatikan ya. Lalu rotasi ke depannya tentu saja lebih nunduk. Lalu kepala lebih ke sini. Ya. Gitu. Oke. Rotasi tangan tetap kita bikin walaupun sedikit-sedikit. Cari semuanya. Right. Sorry. Right. Nah, walaupun dia baru kipus-kipus, tapi sudah berasa ada kehidupan karena kita perhatikan semua prinsip body mekaniknya tadi. Selain kita miripkan dengan video referensi pose, bentuk keseluruhan pose-nya, tapi kita juga perhatikan prinsip body mekanik yang kecil-kecil tadi, kayak rotasi pinggul, rotasi dada, terus anggota tubuh lain walaupun di referensi terlihat tidak begitu banyak gerak, kita juga kasih perubahan pose walaupun sangat kecil-kecil. Itu yang super penting untuk bikin karakter kita lebih hidup rasanya. Okay. Nah, ini prosesnya berlanjut sampai video referensi selesai. Gitu. Nah, kita coba cari lagi, scrubbing lagi, adakah poin-poin lagi? Nah, ini dia. Ini ada poin di mana
kira-kira di sini, kira-kira di 15 nih, kaki pertama kali nyentuh lagi terhadap tanah tuh di frame 15 atau 16. 15. Nah, ini kita bikin juga posenya. Begitu terus posenya, prosesnya. Kita cari poin-poin dari video referensi yang mengandung aspek-aspek ini, lalu kita bikin posenya, lalu selama bikin pose kita perhatikan poin-poin ini. Nah, gitu. Ya, nanti copy paste ini ke grup biar dipakai buat acuan teman-teman. Mungkin kalau baca secara literal akan bingung, tapi kalau teman-teman perhatikan video ini, rekaman ini, nanti mungkin lebih kontekstual. Oh, ini maksudnya ini. Oh, ini maksudnya ini. Gitu. Ya. Oke, ini pose di mana kaki yang ini mulai nyentuh tanah lagi. Kita bikin posenya. Select semua dulu, set key, baru mulai bikin pose. Dia mulai mendekat ke sini. Ini, ini, terus ini sudah enggak jinjit, mungkin jinjit sedikit, nah, segini. Lalu kita perhatikan COG lebih turun lagi, lebih turun, tapi dia lebih mendekat ke depan. Ini ya. Gitu. Sorry. Ini. Lalu ya tadi setelah ketemu COG kan kita perhatikan lagi tadi itu rotasi pinggulnya seperti apa ya, karena dia cenderung di belakang kaki, berarti rotasi yang depannya seperti itu, rotasi kanan kirinya tergantung dia lebih dekat ke kaki kanan atau kiri. Sepertinya relatif sama ya jaraknya, berarti kita bikin datar saja. Dada juga kalau begitu, dada berarti relatif datar juga ini, tapi rotasi kedepannya tetap lebih bungkuk karena sesuai referensi sana. Itu lalu kepala kita bikin juga. Oke. Terus ini oke. Nah, ya. Kita perhatikan ya relatif lebih lurus, udah lebih lurus di sini. Dia masih kaki yang sebelah sini masih agak lurus, berarti tidak makin agak dekat ke sini. Nah, gitu. Tuh. Terus tangan sebelah sini, kita lihat referensinya. Dia makin mendekat kepada objek. Okay. Ini berarti sama, dia relatif lebih mendekat kepada objek. Selalu diingat-ingat ya, untuk bikin pose tangan selalu dimulai dari pose pundak dulu, tidak lupa. Okay. Nah, sini lurus. Nice.
Itu. Oh, ini ada yang geser sepertinya. Nah, harusnya di frame 15 semua. Kita geser aja. Nah, sini. Sih, kalau kita play sementara, nah kita dapat itu. Nah, nanti semua prosesnya berlanjut sampai referensinya berakhir. Nah, khusus di poin di mana dia ada ngangkatnya nanti ya. Ini kan ngangkat, berarti dia harus bersentuhan, harus selalu kontak dengan tangan. Nah, ini kalau saya pribadi, justru saya di proses blocking ini, saya belum pakai constraint dulu. Karena nanti setelah di constraint, bendanya cenderung susah dikontrol. Nah, nanti saya constraintnya pas sudah refining. Biasanya saya gitu. Karena untuk keleluasaan bikin posenya si benda itu, karena kan benda ini begitu nempel sama tangan, dia nggak langsung nempel 100% ya, dia masih ada kadang dilepas dikit. Nah, ini di sini juga kadang dilepas dikit gitu. Nah, ini kadang dilepas dikit. Nah, kalau sudah di constraint dari awal, ini cenderung susah ngontrol perubahan-perubahan kecil seperti ini. Nah, biasanya saya nggak pakai constraint dulu. Di blockingnya, di proses blocking saya keyframe si objeknya sesuai dengan posisi keyframe dari karakternya gitu. Jadi misalkan di di frame 15 atau di frame 20 ada pergerakan dari karakter, berarti di bendanya juga saya perlu ada pergerakan kecil gitu. Jadi saya nggak constraint dulu. Constraint itu maksudnya merekatkan objek terhadap karakter gitu. Ada teknisnya di Blender. Cuma saya secara personal saya nggak, workflow saya nggak kayak gitu. Nanti menyusahkan ketika ini ya bikin detail-detail kecilnya itu. Itu sih. Nanti teman-teman lanjutin prosesnya sesuai video referensi sepanjang apa. Terus selalu perhatikan ini pose-pose apa saja yang perlu dibuat. Lalu setiap bikin posenya prinsip-prinsip ini harus diterapkan gitu ya. Nah, nanti kalau bingung bisa tanya ke saya di grup atau secara personal di WhatsApp, enggak apa-apa, atau lihat ulang lagi video rekaman ini. Itu mungkin sementara kasih lihat ke saya progres blocking dulu ya. Jadi nggak langsung halus, kasih saya keyframe dulu, keypose dulu seperti ini. Nanti saya lihat, posenya sudah benar, posenya masih perlu ada adjustment gitu. Nanti saya lihat dulu sebelum ke penghalusan. Gitu. Nah, tujuannya selain biar mempermudah, kenapa saya nggak menyarankan untuk bikin setiap keyframe ada pose. Nah, ini ruang-ruang kosong ini nanti kita akan pakai untuk pendetailan. Misalkan di sini frame ini dia perlu ada overlapping action. Nah, itu untuk
misalkan menimbulkan kesan ketinggalan dikit kayak pendulum gitu. Nah ini ruang-ruang ini yang kita pakai gitu. Kenapa saya sarankan nggak pakai semua frame untuk diisi pose itu, karena ada ruang-ruang yang kita mesti tinggalkan untuk kita bikin pendetailan secara artistik animasi gitu. Itu teman-teman lanjutin dulu, saya lihat blockingnya dulu, nanti saya akan lihat udah benar apa belum, sudah bisa lanjut ke refining apa belum gitu. Terus sih. Oke, sementara mungkin segitu dulu, teman-teman silahkan lanjutkan. Ya. Oke Pak Arif, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Untuk ini nanti kita praktekkan minggu ini dan minggu besok ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Arif minta tolong di stop recordnya ya Pak. Oh ya, siap. Oke, matur suwun. Sami ini di siap.